Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa sholat berjamaah, dilanjutkan dengan zikir berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat kita mudahnya beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga untuk keluarga kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah melalui tuntunan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran dan pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qati'ur rahim adalah orang-orang yang memutus sampainya rahmah Allah kepada hamba Allah. Nah, contoh, seorang suami yang dalam proses perceraian. Di kita itu undang-undang menyatakan bahwa secara undang-undang bahwa dia akan jatuh talaknya begitu pengadilan ketok palu, hakim tok suratnya keluar, sah cerai. Sebelum itu turun masih, meskipun si suami sudah bilang saya talak kamu, itu kewajiban untuk memberi nafkah masih terus. Nah, orang kalau itu terus kok nggak memberi nafkah, dia masuk nih kategori dia memutus sampainya rahmah yang itu berupa rezeki, berupa nafkah. Nah, apalagi misalnya anak nakal kemudian dihukum nggak dikasih makan, wah itu qati'ur rahim. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu berlaku untuk siapapun, apapun kelakuannya. Ya toh? Mau sholat, mau nggak sholat, mau iman nggak mau beriman, mau ateis sekalipun, itu dapat rahmat Allah. Tetap dapat nafas, tetap dapat rezeki, tetap dapat. Tapi jangan kemudian terus ngapain kita beriman, ngapain kita sholat. Kita sholat, kita beriman itu adalah bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iman itu bagian dari cara kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Di akhiratnya aman. Kalau cuma di dunia mah ya nggak usah iman, aman kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Hanya iman yang menyelamatkan kita, yaitu melalui rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajarussu. Nah, berdasarkan pengalaman saya juga tadi, kalau ada umroh plus Turki, umroh plus Eropa, mendingan umroh plus Uzbekistan. Jadi dari Mekah atau dari Madinah ke Uzbek, karena kita berziarah banyak ulama dan enak di sana tuh, dingin. Ya pas musim dingin, kalau pas musim panas banget sampai 50 kalau panas. Kemarin saya pas musim dingin 0, 2, 7 paling tinggi siangnya dingin, tapi enak dingin. Makanannya enak-enak. Iya, dagingnya enak, ayamnya enak. Nah, ya kalau umroh plus misalnya, umroh plus Uzbek. Kalau mau umroh plus Mesir, ada ziarah ulamanya. Turki 1-2 ulamanya. Saya nggak begitu ini kalau umroh ya. Tapi kecuali mau ke Turki, mau jalan-jalan, nggak apa-apa. Ke Eropa jalan-jalan nggak apa-apa.
Kalau umroh plus, nah itu tadi ada wisatanya banyak. Mudah-mudahan bisa ke tanah suci semuanya, amin ya rabbal alamin. Wajarusu, ada dua orang yang tidak dipandang oleh Nabi SAW. Satu orang yang memutus silaturahim, yang kedua adalah orang yang tetangga yang buruk. Jarusu, tetangga yang buruk. Nah, buruk itu apa? Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Ukuran buruk itu apabila kita menyakiti tetangga. Itu paling parahnya tuh, menyakiti tetangga. Apa menyakiti tetangga? Buang tempat sampah kita bau sehingga baunya membuat tetangga kita merasa terganggu, itu yu'dhi jarah. Atau pohon kita daun-daunnya ngotori halaman dia, buahnya kita ambil, daunnya ke tetangga, itu yu'dhi jarah. Lebih parahnya lagi adalah secara fisik, yaitu berbuat segala sesuatu yang menzalimi tetangga kita, itu jarusu. Kita naikkan levelnya. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu wal yukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Bahasanya itu, kalau orang yang sudah naik levelnya, dia tidak hanya menyakiti, dia bahkan memuliakan tetangganya. Nah, Nabi itu seringkali di beberapa kesempatan bilang apa? Iza tobah tamaraqatan fa'akfir ma'aha wal yu'ahid jiranak. Kalau kamu masak marak tuh kambing ya, gulai kambing, fa'akfir ma'aha, banyakin airnya, wal yu'ahid jiranak, dan undang tetangga. Jadi tetangga ikut merasakan apa yang kita makan, nikmat. Ini enggak, tetangga menyebar fitnah. Menyebar fitnahnya itu gimana? Makan duren, ya kan? Terus ini durennya taruh di luar, tetangga nyium baunya. Pak Andi mau makan duren, habis pesta duren nih. Kita nggak ngerasain, nah itu menyebar fitnah. Jadi salah satu orang yang tidak dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tetangga yang berperilaku buruk, yaitu tetangga yang berbuat zalim kepada tetangganya. Ada bahasa yang sederhana itu, pokoknya kamu jangan menyakiti itu, kata guru saya, jangan membuat dia susah. Ya, kita mau apa, tetangga kita mau keluar rumah gara-gara ada pot kita, dia harus 3 kali seret baru bisa keluar, gara-gara ada pot gede di depan rumah kita. Nah itu mendingan potnya bawa masuk atau ganti yang kecil, supaya kita tidak membuat susah orang lain. Di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu mudahkan semua urusan, malah kita bikin susah. Ini berarti kita bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan sunnatullah. Allah itu bilang inna ma'al usri yusra, dimudahkan, yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi, mudahkan jangan persulit. Kita malah bikin susah tetangga cuman gara-gara pot. Tuh, dulu saya kejadian waktu saya di Villa Dago itu, emang cuman muat 1. Nah dia punya mobil 2, satu di dalam, satu di luar. Sehingga kalau kita keluar atau kita masuk itu harus 4-5 kali baru berhasil. Nggak sekali bus gitu, nggak bisa. Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ithnani, ada 2 hal. Yang tadi rawahu Dailami an Anas, riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik.
Isnani, ada dua hal, yakrahuhuma, yang kedua-duanya tidak disukai ibnu Adam, oleh manusia. Ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia padahal itu bagus. Apa itu? Yakrahul mauta, manusia nggak suka mati, padahal wal mautu khairun lahu minal fitnah, padahal kematian itu jauh lebih baik untuknya minal fitnati, daripada fitnah dunia, daripada diuji di dunia. Fitnah itu ujian, ya kan? Orang tidak suka mati, kata Nabi, padahal itu baik buatnya, lebih baik buatnya daripada ujian yang dia terima. Ini secara umum. Secara umum kematian itu kan menghentikan segala keburukan, ya kan? Punya utang begitu mati hilang, sakit begitu mati hilang, mati. Tapi jangan kemudian kalau gitu kita mati aja deh, giliran sakit atau giliran punya masalah ujian mending kita mati. Bukan begitu. Tetap yang namanya kehidupan itu lebih baik. Kenapa? Karena hidup itu adalah kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal. Orang yang baik begitu masuk ke kuburan, dia pengennya apa? Masuk surga? Enggak, pengennya balik lagi hidup. Kenapa? Dia tahu nikmat yang dia terima di kubur. Wah, ini saya kalau gitu saya balik lagi, ya Allah, saya akan lebih beramal lagi. Orang yang nggak baik masuk ke kuburan, pengen apa? Pengen hidup lagi, pengen sedekah, pengen berbuat baik, pengen beramal. Jadi hidup itu adalah lebih baik dari mati. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang ini kaitannya dengan orang itu nggak suka sama mati, padahal mati itu adalah anugerah. Nah, iya, matinya anugerah. Jadi kehidupan dan kematian itu adalah anugerah. Jangan kita hanya suka hidup tapi nggak suka mati. Nah, ini bilang gitu. Jadi hidup harus kita cintai karena ini anugerah Allah. Mati juga nggak masalah. Jangan orang nggak suka mati, takut mati. Jangan ditakuti. Bagi orang-orang yang saleh, mati itu adalah ya rahmat Allah juga, kan akan hidup selamanya. Jadi ceritanya itu yang paling enak adalah ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika mau wafat, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu mau dicabut nyawanya. Kata Nabi Ibrahim, bilang sama Allah, dan Allah itu Maha tahu, mana ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya. Nabi Ibrahim kan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Mana ada kekasih kok tega mencabut nyawa kekasihnya. Malaikat naik ke atas, kemudian bilang sama Allah, dan Allah Maha tahu. Apa kata Ibrahim? Ibrahim bilang, mana ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya. Kata Allah, bilang sama Ibrahim, mana ada kekasih yang tidak mau berjumpa kekasihnya. Akhirnya begitu Nabi Ibrahim dibilang begitu, wah ya siap mau ketemu sama Allah, mana ada yang nggak mau. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika semua orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bergantung pada dia apa. Kalau dia orang-orang yang beriman, orang yang taat, orang yang ibadah, oh ya, perjumpaannya itu perjumpaan yang dinantikan. Makanya ada doa, Allahumma ahyina hayatas su'ada hayata man tuhibbu baqa'ah wa amitna mautas syuhada, ya, wa amitna mautas syuhada mauta man tuhibbu liqa'ah. Ya Allah, hidupkan saya dengan hayatas su'ada, kebahagiaan, hidupnya orang-orang yang bahagia,
Hidup yang tuhibbu baqa'ah, hidup yang engkau suka, orang ini hidup lama. Hidup yang engkau suka, orang ini hidup lama. Dan matikan saya, matinya syuhada, matinya yang engkau suka perjumpaan dengannya. Man tuhibbu liqa'ah. Oh, itu doanya ulama tuh. Baca ya Pak. Doa ya. Allahumma ahyina hayatas su'ada hayataman tuhibbu baqa'ah wa amitna mautas syuhada mautaman tuhibbu liqa'ah. Ulangi. Nanti dicatat ya Pak Andi sama Pak Rahmat. Ada dua doa tuh, ingetin saya. Doa yang tadi pagi-pagi, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Sampai ini, Allahumma ahila hayatas su'ada hayata man tuhibbu baqa'ah wa amitna mautas syuhada mauta man tuhibbu liqa'ah. Ya kan? Jadi Allah senang kita hidup lama. Kenapa? Wah, ngasih manfaat sama orang banyak. Tapi kalau orang ini nggak banyak manfaatnya di dunia, tarik, buru-buru ditarik nanti. Ya. Tapi kalaupun kita harus ditarik, itu seperti Allah merindukan para syuhada, ya, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, nah ini saya diajarin juga doa waktu di pondok dulu. Dia juga lengkapnya gini, kalau ini doanya lebih umum, orang banyak tahu. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena itu adalah pegangan hidup kami, penjaga kami, ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana. Ya Allah, perbaiki dunia kami, allati fiha ma'asyuna, yang di dunia ini adalah kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana, perbaiki akhirat kami, allati ilaiha ma'aduna, yang kesanalah tempat kembali kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahnya kebaikan. Kita dikasih hidup, dikasih umur panjang untuk terus berbuat baik. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian rahatan lana min kulli syarr, sebagai berhentinya kami dari segala keburukan. Nah, jadi kehidupan adalah kebaikan, tambah kematian adalah berhentinya keburukan. Jadi kita menghadapi kehidupan ini senang, bahagia, menghadapi kematian juga dalam keadaan ya senang. Nah, disitulah maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah, dalam keadaan senang, mardiyah, disenangi, diridhoi, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kenapa kita harus ridho? Kalau mau mati harus senang. Kenapa? Karena orang mati itu cara mencabut nyawanya cuma dua. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, gharqa, sehingga orang yang dicabut itu seperti orang yang tenggelam. Kenapa? Kencang nyabutnya. Kenapa begitu? Karena yang bersangkutan nggak pengen. Yang bersangkutan, yang mau dicabut, itu masih pengen di dunia, nggak pengen dia mati. Tapi wana syitoti nashto, ada yang mencabut nyawa itu tuh lemah lembut, semangat, lembut, les. Banyak cerita orang yang meninggal dalam keadaan susah,
Ada yang meninggal dalam keadaan enak. Yang susah, dulu saya di Manggarai, di Jalan Sawo 4, saya masih ingat. Saya ke sana, orang mau meninggal, yang keluar dari mulutnya kebun binatang, segala anjing, babi keluar dari mulut. Mau meninggal. Saya tanya sama tetangganya, kok bisa begini? Emang hari-harinya gitu, Pak? Oh, orang itu, benar kata Nabi, orang itu meninggal bergantung pada kebiasaannya. Ada kiai, saya punya kiai, namanya Kiai Masyhuri Ali Umar. Beliau sakit, saya tuh yang nunggui beliau. Saya ngaji kitab Kifayatul Akhyar, diantaranya sama beliau. Saya suruh baca Quran, ngaji. Itu semua. Udah cukup, gantian saya ngaji, kamu dengar. Dia yang baca Quran. Udah, panggil ibumu. Maksudnya bunyai. Beliau itu membahasakan istri beliau ibu, kemudian anak-anak beliau kakak atau adik. Panggil ibumu sama saudara-saudara kakakmu. Saya panggil semuanya, buang masuk. Dia mengucapkan, sudah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal. Kok kayak enak banget, angles gitu. Enggak. Nah itu radiyatan mardiyah. Seneng kan, enak kan begitu. Makanya kata ulama, salah satu ciri husnul khotimah itu adalah meninggal ditemani oleh keluarga. Itu ciri husnul khotimah. Meninggal ditemani oleh keluarga. Ya, di samping pasti nomor satunya harus dalam keadaan iman, ya, maka dijaga iman. Nah, jadi yang pertama apa tadi? Yang orang lain tidak suka, yang manusia pada umumnya itu tidak suka adalah al-maut. Manusia dia yang paling nggak suka siapa? Ya orang yang nggak beriman. Pasti nggak suka mati mereka. Ya. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal, wa yakrahu qillatal mal. Manusia itu pada umumnya nggak suka duitnya dikit. Iya dong, hartanya sedikit. Padahal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Padahal sedikitnya harta itu sedikit hisabnya. Banyak harta, banyak hisabnya. Makanya orang-orang kaya belakangan. Pak Andi sama Pak Rahmat belakangan itu. Duitnya banyak, gulungan, duitnya bukan lembaran, gulungan. Belum pada dipotongin. Iya. Nah itu. Nah, tapi hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang dihisab itu kan yang tersisa, yang dia nggak belanjakan. Kalau dia belanjakan, jadi begini, haknya harta, saya ulangi ya, haknya harta itu cuma satu, ditasorrufkan. Tasorruf ranking pertama, kita membelanjakan harta. Ranking satunya nih, kita yang bapak-bapak, itu apa? Nafkah. Nomor satu. Jadi kita belanjakan harta kita untuk nafkah anak istri kita. Wah, itu nomor satu. Ini jangan sampai kedengaran istri nih. Ntar jadi dalil dia. Ini dalil buat kita, bukan dalil buat istri. Dalil buat istri lain. Jangan dipakai. Ntar istri pakai ini, ya, kata Pak Ustadz, suruh nafkahin nih, sini. Semakin, iya Pak, semakin kita jor-joran nafkahin anak istri kita, itu semakin kita dapat pahala yang banyak. Karena itu nomor satu, hak harta tasarruf. Buat apa coba? Ayo, buat apa? Zakat nanti kalau nafkah udah selesai. Ada kelebihan sampai nisab zakat, baru zakat. Nggak ada lebih, ada lebih tapi nggak sampai nisab zakat, nafkah lagi, infak lagi, tapi nafkahin orang tua, nafkahin adik,
Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Harta apapun yang mereka infakkan maka untuk orang tua. Wal aqrabin, kemudian saudara kandung. Ini setelah apa? Setelah nafkah anak istri. Kalau punya harta lebih, nggak sampai nisab zakat. Kalau sampai nisab zakat, zakat. Kalau nggak sampai nisab zakat, infak. Ini boro-boro lebih, ini aja ngepas, sisa dikit, ya udah, ya tamam, miskin gitu. Tapi ini dulu nih, nafkah ini nomor 1. Ya, jangan sampai kedengeran, ibu-ibu nggak ada. Iya. Nah, ini buat dalil buat kita, Pak. Kalau dalil buat istri itu nafkah itu yang murah. Nafkah itu yang murah, dalil buat istri artinya apa? Yang murah. Ada suami ngasih tempe, ya udah kita makan, itu istri. Jangan dibalik. Dalil istri dipakai suami, dalil suami dipakai istri. Wah, kacau. Kita main ngasih, udah dikasih nafkah aja udah untung. Gitu kita bilangnya. Enggak, itu dalil istri. Jangan dipakai suami. Awas nih bapak-bapak ya. Dalil kita itu kita jor-joran. Anak minta apa? Kasih, makan, kasih. Ya, selama kita masih mampu, kasih. Ya, ajak makan enak apa enak itu bagian dari haknya harta. 1, tasarruf itu. Pertama itu. Nomor 2, jelas zakat. Zakat, infak, sedekah ini satu paket. Ya. Ini yang wajib namanya. Karena zakat itu wajib, infak itu wajib, sedekah itu wajib. Karena ada orang, kata Nabi SAW, riwayat hadis, ada orang yang nggak bisa sedekah. Dia bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bifuduli amwalihim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasul, itu orang-orang kaya enak banget, mereka melampaui kami. Puasa mereka sama, saya puasa. Mereka sholat sama, saya sholat. Tapi saya nggak bisa nih, gimana? Nggak punya duit buat zakat, buat infak, buat sedekah. Apa kata Nabi? Fakullu tasbihatin shadaqah. Tasbih kamu bisa jadi sedekah, tahmid kamu sedekah, tahlil kamu sedekah, kamu ucapkan la ilaha sedekah. Ini menunjukkan apa? Sedekah tuh nggak bisa ditawar, nggak bisa orang nggak bisa sedekah gitu. Nggak bisa orang nggak bisa sedekah. Kamu menyingkirkan duri dari jalan sedekah, kamu berwajah yang menyenangkan itu sedekah. Bahasa kita apa? Senyum, nyengir, sedekah. Cuman jangan nyengir banget. Terus bilang kita udah sedekah. Itu kan buat yang nggak punya, yang sama sekali nggak punya, sedekahnya itu. Nah itu ya. Jadi haknya harta yang pertama ditasarrufkan. Yang kedua ya haknya harta cuma 1, ditasarrufkan. Tasarruf itu apa? Nomor 1 nafkah, nomor 2 zakat, infak, sedekah. Nah nomor 3 wakaf. Wakaf itu haknya harta. Nah kalau 3-tiganya udah, nanti di akhirat aman kita. Ya, jadi nggak kemudian kalau gitu kita harus sedikit, enggak, banyakin. Tapi untuk 3 ini aja udah. Kita ada nafkah, kemudian kewajiban kita zakat, infak, sedekah, sama wakaf. Karena wakaf itu adalah shadaqatin jariyatin, sedekah yang pahalanya terus mengalir, sehingga kita meskipun kita sudah berpindah, pahala terus terkirim. Nah, karena ada shadaqatin jariyatin. Waqillatul mali aqall hisab, dan karenanya karena di dalam hadis lain itu kalau amal itu ditanya orang yang berilmu, itu ditanya ilmu kamu diamalkan apa enggak, ya. Kalau orang yang berjihad ya ditanya kamu jihadnya gimana. Tapi kalau orang yang berharta itu ditanya dari mana kamu dapat, dikemanakan hartanya. Jadi 2 pertanyaannya. Jadi kasbul halal, mencari harta yang halal dengan cara yang halal, kemudian tasarrufnya juga halal. Nah itu kalau kita mentasarrufkan harta kita dengan baik, insya Allah hisabnya juga mudah, Nah, kalau ditanya Isnani,
satu lagi ya. Isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Ada dua hal yang Allah segerakan hukumannya fid dunya, di dunia. Umatnya Nabi Muhammad itu siksanya ditunda. Setelah Nabi Muhammad, pokoknya setelah Nabi Muhammad itu siksanya ditunda di akhirat, kecuali dua orang. Kenapa umatnya Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus siksanya ditunda? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad, kemuliaan kepada Nabi Muhammad yang itu tidak diterima oleh nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya itu. Kalau nabi-nabi sebelumnya dia durhaka, disikat langsung. Ya kan? Dikasih azab langsung. Umat Nabi Muhammad enggak ada azab. Enggak ada. Setelah Nabi Muhammad enggak ada azab. Apa? Kata Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak hendak menghukum, mengazab mereka kaum wa anta fihim, dan kamu Muhammad ada di situ. Banyak kan peristiwa Taif, Nabi malaikat udah gemes, tapi Nabi bilang jangan, nggak jadi diazab. Orang Mekah itu kurang ajar apanya? Orang musyrik Mekah itu kurang ajar, kurang ajarnya kayak apa sama Nabi Muhammad? Nggak diazab, enggak. Kenapa? Anta fihim, kamu ada di situ. Yahudi Madinah mengkhianati Nabi berkali-kali, dihukum sama Allah? Enggak. Kenapa? Wa anta fihim, kamu ada di situ. Maka selamanya Madinah itu nggak akan kena azab. Kenapa? Anta fihim, kamu ada di situ. Nabi Muhammad ada di Madinah, ya kan? Ya. Lalu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah pengazab sementara mereka beristighfar. Saya cerewet dulu, tsunami di Aceh, tsunami di Palu itu bukan azab, gempa bukan azab. Kenapa? Di sana masih ada orang istighfar. Dulu kan ada tuh isunya, gara-gara ada pesta apa tuh di Palu itu ya, terus Allah turunkan azab berupa gempa dan tsunami. Enggak, bukan. Itu adalah bala, bencana ya. Bala, kalau bala semua kena, nggak pandang iman. Walanabluwannahum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, semua kena. Kalau azab enggak. Sudah ya. Nah, ada dua orang yang hukumannya disegerakan di dunia, nggak ditunda. Yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Siapa? Nomor satu, al-baghyu, orang yang bughat, memberontak. Orang yang memberontak. Orang yang impeachment memberontak nggak ya? Enggak ya? Berontak tuh kayak PKI gitu ya? Ya. Misalnya kayak PKI itu berontak, oh langsung disikat di dunia, kasih hukuman di dunia. Pokoknya yang memberontak tuh kepada siapa? Jelas kalau di sini tuh kepada imam, pemimpin. Pemimpin itu dibagi menjadi dua, ya, pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Terhadap pemimpin dunia saja itu kita nggak boleh khianat, nggak boleh. Nah, dalam hadis Nabi SAW, alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Kamu tuh harus sami'na wa ata'na. Kamu tuh harus dengerin terus patuh. Ya, kami laksanakan. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun kamu dipimpin oleh budak Habasyi, budak Ethiopia. Itu kalimat itu kata ulama majaz, hiperbola. Hiperbola itu apa ya? Berlebihan. Kenapa? Karena nggak mungkin budak jadi pemimpin, ya kan? Yang jadi pemimpin adalah hur, orang yang merdeka. Tapi kata Nabi nih, saking kita harus taatnya, meskipun yang
memimpin itu adalah budak, kamu harus taat. Oh, apalagi yang mimpin bukan budak. Nggak boleh kita nggak sami'na wa ata'na. Udah, sekarang programnya makan siang gratis, sami'na wa ata'na. Saya nggak nyoblos, tapi ini pemimpin, ya sudah, sami'na wa ata'na. Gitu sederhana. Kata kuncinya apa? Selama dia tidak maksiat, durhaka, perintahnya itu membuat kita durhaka, jauh dari Allah, taat. Tapi kalau dia maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, nggak ada taat dalam urusan maksiat kepada sang pencipta. Kalau dia mengajak kita untuk durhaka, ya ngajak kita untuk bikin rakyatnya susah, itu nggak usah taat, nggak apa-apa. Tapi kalau ngajak kita untuk bikin rakyatnya bahagia, ikut. Yang kedua, yang siksanya disegerakan. Nah, balik lagi, itu pemimpin dunia ya. Apalagi pemimpin akhirat, orang durhaka sama ulama, udah itu nanti disegerakan. Nah, kalau di pesantren itu kamu nggak taat sama kiaimu, coba aja hidup mungkin. Makanya dulu saya itu diajari sama orang tua saya itu, kalau kiai bilang itu nggak ada kata tidak, iya dulu, baru habis itu kita ngomong. Iya kiai, baru kita usul. Jadi nggak kemudian nggak gitu, enggak. Ngomongnya iya dulu, harus iya, baru nanti kita ngomong. Nggak ada cerita itu. Alhamdulillah di pondok saya itu ada kalimat kiai saya itu bilang begini, kan orang-orang pada umumnya apa? Manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Kiai saya enggak. Kiai Hasbullah Abdus Syakur almarhum itu bilang, siapa taat dapat. Bukan siapa sungguh-sungguh, siapa taat dapat. Cuma perintahnya itu suruh sungguh-sungguh. Dia nggak bilang siapa sungguh-sungguh dapat, siapa taat dapat. Nah, itu pernah. Jadi kita itu dulu zaman saya itu, besok pagi ini pelajarannya, entah itu pelajaran agama atau pelajaran non agama, itu malam kita baca, kita belajar yang belum diajarkan, bukan yang udah, yang belum. Jadi besok misalnya hadis ke-37 38 yang kita baca yaitu ini semuanya, berikut syarahnya, penjelasannya, kita kumpul semuanya, musyawarah namanya. Besok itu kiai saya random nunjuknya, nggak urut. Jadi mohon maaf nih, teman-teman yang kurang itu harus kita duduk. Sebab apa? Kalau dia besok ditunjuk dia nggak bisa, yang kena sekelas. Kalau yang ditunjuk yang bisa mah aman. Baca, cek aman. Nah kalau yang ditunjuk kan nggak semuanya pintar. Nah itu kita suruh duduk, dijagain, kalau perlu dipegangin. Duduk, baca. Nah, itu kemudian saya lapor sama kiai saya. Kita itu semalam udah belajar setengah mati. Jadi kalau ada yang nggak bisa, ya gimana lagi? Gitu. Karena yang dihukum sekelas. Nah kalau dihukum, mending kalau hukumannya tuh suruh nyapu, suruh apa, gampang. Ini kalau hukumannya itu suruh membersihkan kamar mandi asrama putri, wah itu udah aib. Kita ditonton sama asrama putri, dan kamar mandi asrama putri itu jorok kotor daripada asrama putra. Iya, kenapa? Karena saya pernah dapat hukuman itu. Nah itu saya bilang begitu sama kiai saya, kami itu udah setengah mati belajar semalam nih, tapi ya mau gimana lagi? Apa kata kiai saya? Belajar itu jangan setengah mati. Belajar itu harus mati-matian, kalau perlu mati sekalian. Gitu. Belajar itu harus mati-matian, kalau perlu mati sekalian. Bilang gitu.
Jadi siapa taat dapat. Nah, itu ya. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, yang disegerakan hukumannya adalah di dunia, sejujurnya siksanya di dunia adalah wa uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Udah itu otomatis segera hidupnya akan susah sengsara di dunia. Uququl walidain. Nah, kata guru saya nih, kita itu dianggap durhaka sama orang tua itu kalau sehari kita kurang dari 5 kali mendoakan orang tua, itu durhaka. Sehari kurang dari 5 kali, maknanya apa? Setiap habis sholat kok nggak ngedoain? Doa mah yang lain aja, ya Allah kasih saya rezeki, kasih ini, tapi nggak doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kata guru saya, kamu durhaka. Jadi kalau orang hidupnya susah apa, salah satunya adalah karena dia nggak ngedoain orang tuanya, kurang ngedoain orang tuanya, cuma 3 kali, makanya 5 kali. Nah, disiasati, ulama itu mensiasati. Oh, kalau gitu jadiin aja tiap habis sholat 5 kali, supaya apa? Kalau yang kedua, ketiga, keempat lupa, kan udah. Kira-kira gitu. Gimana caranya? Waktu azan, karena doa yang mustajab itu adalah setelah azan, sebelum iqamah. Jadi waktu jawab azan, Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan gitu tuh doa menjawab azan. Selesai azan langsung kita tambah Rabbighfirli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari azan, selesai doa azan sampai innaka la tukhliful mi'ad, baca Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, terus warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus baca doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baca sholawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kelar tuh, berarti kita dianggap bakti sama orang tua, nggak dianggap durhaka. Satu doa orang tua, baik masih ada maupun sudah tidak ada. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, bakti kepada orang tua itu adalah wabil walidaini ihsana. Kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Ihsan itu apa? Maknanya 2. Ihsan itu 1, kita berbuat sesuatu yang tidak biasa. Kalau biasa itu namanya melaksanakan kewajiban. Iman itu sholat. Iman itu iman dalam hati. Islam itu sholat. Ihsannya apa? Ihsannya tuh sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, itu ihsan. Kalau bapak datang ke rumah saya sediakan minum, itu Islam. Saya sediakan minum itu ihsan. Tapi ihsannya saya sediakan apa yang bapak suka. Oh, ada yang sukanya soda gembira, saya sediakan soda gembira, itu berarti saya ihsan. Jadi ihsan kepada orang tua itu nomor 1 maknanya adalah kita memberikan sesuatu yang dia suka, bukan yang kita suka. Makanya, oh orang tua saya suka martabak, datang bawa martabak, itu ihsan. Itu ya, kita menghadiahkan, memberikan sesuatu yang dia suka, ihsan. Dan yakinlah kita itu kalau mentasarufkan nih, tasaruf harta kita buat orang tua kita, terus bikin orang tua kita senang, wah aman hidupnya ya, insya Allah apa-apa nanti kita akan tercukupi ya. Kunci itu, cukupi kedua orang tua kita, nanti hidup kita akan dicukupi. Kenapa? Ridallah ridal walidain, itu hadisnya sahih
Ya, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Durhakanya, marahnya Allah ada di marahnya orang tua. Bikin orang tua kita senang, Allah senang. Kalau Allah senang, apa coba yang mau kita harapkan lagi? Gak ada. Allah udah senang kok, aman. Nah, kita sebagai orang tua itu harus menjadikan anak kita itu bakti sama kita. Gimana caranya? Istri-istri kita, Pak, suruh ikrar setiap malam. Ikrarnya gini, ya Allah, saya ridho sama anak-anak saya. Kalau perlu sebut namanya satu-satu, ya Allah, saya ridho sama ini, saya ridho sama ini, saya ridho sama ini. Bagi yang belum beristri, kamu bilang sama ibunya, mama ikrar ya setiap malam sama Allah, saya ridho sama ini. Gitu, biar kamu nggak bengal. Ya dan ya, biar subuhnya bangun nggak kesiangan. Iya, minta ridhonya ibu, itu penting. Ya. Kita sebagai orang tua ikrar sama Allah. Kalau kita ridho, Allah ridho sama anak kita. Nanti urusan dia dimudahkan, cita-cita dia sampai. Ya, ini penting. Lalu didoakan setiap hari. Jadi ada dua kunci supaya anak kita itu bakti sama kita. Itu yang pertama, ikrar, doa. Yang kedua, kita baik sama orang tua. Kata Nabi SAW, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu sama orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadi kalau anak kita dikasih tahu nggak dengar, nah itu bisa jadi kita sama orang tua dulu dikasih tahu nggak dengar. Gimana caranya supaya ini berubah? Ini kita ubah. Kita minta maaf sama orang tua, udah ini nanti ubah sendiri. Nanti dia berubah sendiri. Pak, orang tua saya sudah meninggal, ya udah ziarah. Kita bilang sama orang tua kita, Pak, Bu, saya minta maaf ya dulu nggak ini. Terus doa sama Allah supaya anak-anak kita dengar omongan kita. Itu aja kunci. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Supaya apa? Supaya anak kita jangan jadi anak durhaka. Kita nggak jadi anak durhaka kepada kedua orang tua kita. Itu dua orang yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, al-baghyu wa uququl walidain. Ijtanibul kibra wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, Bapak-bapak? Enggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ahlina wa jami' ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahu innaka 'afuwun ghafur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan minka ya Allah, bila ta'bin wala nasbi wala masyaqqati wala tabi'ah. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala